Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul Arifin. Saya mengajar di SDN 2 Karangjati Blora. Saat ini saya sedang menjalankan PPL PPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam PPL kali ini, saya menggunakan tema menyayangi anak yatim. Bab 1, kelas 5, semester 1. Selamat menyaksikan. Mari, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Arifin. Hari ini pelajarannya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mas Diria. Silakan, Mas. Berdoa mulai. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih anak-anak, terima kasih Mas Diria. Sebelum itu Bapak cek dulu kondisi kalian bagaimana. Sudah rapi apa belum? Pakaiannya sudah rapi, masuk semua? Ada kotoran nggak di bawah meja atau di lacinya? Ya, bersih ya, berarti siap menerima pelajaran ya. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik, sehat ya? Adakah yang nggak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajarannya, mari kita melakukan ice breaking dulu agar lebih semangat dalam memperoleh pelajaran. Kita melakukan tepuk konsentrasi. 1, 2, 3. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah sedikit belajar tentang surat Al-Ma'un. Mari untuk mengingatnya, kita membaca surat Al-Ma'un lagi bersama-sama. Nanti dibaca dengan artinya ya. Setelah suratnya, kemudian artinya. Ayo, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat 1 artinya, tahukah kamu orang
Ayat kedua, itulah. Ayat ketiga, lanjutkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ayat kelima, yang lalai dari sholatnya. Yang keenam, orang-orang yang berbuat ria. Yang ketujuh, nah, terima kasih. Jadi kalian sudah mengingat yang kemarin telah kita pelajari. Hari ini kan kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim sesuai dengan ajaran agama Islam yang terdapat dalam surat Al-Maun. Siapa tahu apa itu surat Al-Maun? Saya, Pak. Oh ya? Itu surat di dalam Al-Quran tentang pentingnya peduli terhadap anak yatim, Pak. Ya, benar sekali. Terima kasih. Surat itu mengajarkan kita untuk peduli terhadap anak yatim. Bagaimana menurut kalian? Pentingkah kita menyayangi anak yatim? Nah, untuk menjawab itu semua, nanti Pak Arifin sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Dan selanjutnya nanti kita akan mengadakan diskusi. Nah, tujuan pelajaran kali ini adalah agar kalian semua sebagai siswa bisa bekerja sama dalam membuat proyek yang berbasis komunitas untuk mendukung anak yatim. Nanti jadi kalian berkelompok membuat suatu proyek atau menciptakan suatu karya. Yang kedua, kalian bisa tahu nilai-nilai surat Al-Maun secara tindakan nyata. Jadi kalian bisa melakukannya dengan tindakan nyata. Tidak hanya cukup mengira-ngira, tapi kalian juga melakukan tindakan itu untuk menyayangi anak. Nah, masuk ke materi ya anak-anak. Pak Arifin coba tanya tentang surat Al-Maun yang akan kita pelajari, dan kemarin sudah sedikit kita pelajari. Apa isi pokok surat Al-Maun? Oh ya, Mas Hadi. Nah, benar sekali. Bagus. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa penting bagi kita menyayangi anak yatim? Coba Mbak Husna. Ya. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan membantu sesama, terutama yang kurang beruntung. Oh iya. Nah, benar sekali Mbak Husna. Bagus sekali jawabannya. Sekarang mari kita lihat video. Nanti kita lihat video tentang kisah seorang anak yatim. Selain melihat, kalian nanti juga perhatikan bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kepada anak yatim. Di video nanti ada, disimak baik-baik. Terus bagaimana cara kita membantunya? Nanti di video akan ada. Coba kalian simak baik-baik, perhatikan. Kita mulai. Bentar. Ya, disimak baik-baik ya. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman,
ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis. Mendengar penjelasan dari anak malam itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu? Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa tak sudi wahai utusan Allah? Jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semua sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya, aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia? Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang Nah, anak-anak, setelah kalian semua menyaksikan video ini tadi, coba bagaimana cara kalian menunjukkan kepedulian kepada anak yatim? Coba ada yang bisa. Saya Pak, Oh iya, Fatimah. kita bisa berbagi makanan, Ya, berbagi makanan, mereka bermain, ngajak bermain, dan memberi bantuan lainnya. memberi bantuan lainnya. Ya, benar sekali, sangat bagus. Sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Nanti Pak Arifin buat kelompok dan membuat proyek yang tadi Pak Arifin singgung di depan. Untuk membantu, tujuannya untuk membantu anak yatim. Kalian nanti akan membuat sebuah poster. Nanti dikasih keterangan bawahnya, nanti Pak Arifin pandu lagi. Proyek ini harus menunjukkan cara kita bisa menyayangi dan membantu anak yatim. Anak-anak, sekarang Pak Arifin bagi kelompok yang mulai dari Angel sampai Mas Zaki, kelompok 1. Terus nanti Mas Rafa sampai Mas Dirya, kelompok 2. Mas Noval sampai Mbak Citra, kelompok 3.
Jadi Pak Arifin kasih tugasnya, Pak Arifin bagi ya. Tugasnya nanti kalian bikin proyek. Ya. Ini kertasnya, ambil satu. Ini untuk kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 3. Ya. Nah, masing-masing kelompok sudah mendapatkan tugasnya kan? Nah, tugasnya adalah nanti kalian buat poster, nanti kalian tempelkan pada kertas itu, dan nanti bawahnya itu dikasih keterangan bagaimana cara kalian menyayangi anak yatim atau peduli dengan anak yatim. Oke, silahkan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Bisa mendekat, Mas Zaki bisa ke sini, Mas Zidan bisa ke sini, Mas Rafa juga bisa ke sini, Mas Diria bisa ke sini, nah, Mas Noval dan Mas Faiz ke depan sini bisa. Silahkan. Ya, ambil pulpennya. Ya. Nah, setelah kalian berkelompok seperti ini, kalian diskusikan bareng-bareng ya. Kalian proyeknya itu tentang apa, menyayangi anak yatimnya seperti apa. Kelompok 1, 2, 3 semuanya. Nanti didiskusikan bareng-bareng. Nggak ada yang nggak ikut diskusi. Nanti dinilai Pak Arifin itu dari hasil kalian berdiskusi. Nah, itu nanti setelah kalian buat posternya, kalian kasih keterangan di bawahnya ya. Ini tentang apa posternya, gitu ya. Ya, semua kerjasama. Bagus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah? Oh, menunggu masih ditempelkan ya? Ya, nanti ditempelkan seperti ini. Terus nanti kalian kasih keterangannya. Ini tentang apa? Ini tentang apa ya kira-kira ya gitu nanti. Iya. Iya, sabar. Ya, nanti kasih keterangan menyayangi anak yatimnya dengan apa. Sudah paham ya? Ini gantian sama kelompok 1. Nah, kelompok 3 bagaimana? Sudah jelas? Ini nanti ditempelkan posternya, terus nanti kalian kasih keterangan di sini. Kalian diskusikan semuanya. Ini contoh menyayangi anak yatim itu dengan apa? Seperti itu ya. Nah, bagus. Kalian sudah menemukan poster yang bagus. Ya, nanti setelah itu nanti. Sudah selesai anak-anak? Baik, untuk selanjutnya masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil proyek yang kalian buat. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju. Silakan di sini. Ya. Nah, siap. Silakan dipresentasikan hasilnya. Gambar posternya ditunjukin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, menurut kami untuk menyayangi anak yatim bisa dilakukan dengan cara berbagi baju yang layak terhadap anak yatim. Hal tersebut bisa membuat anak yatim merasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali, Mbak. Yang kelompok 1 berbagi baju yang layak. Terus sekarang selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Menurut kami untuk menyayangi anak yatim bisa dilakukan dengan cara memberi hadiah untuk anak yatim piatu dengan ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 memberi pakaian dengan
ikhlas, pakaian yang layak. Untuk selanjutnya kelompok 3, silahkan maju ke depan. Nah, silakan kelompok 3 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3. Menurut kami untuk menyayangi anak yatim bisa dilakukan dengan cara memberi santunan kepada anak yatim. Hal tersebut bisa membuat anak yatim merasa bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Kelompok 3 membuat proyek yaitu menyantuni anak yatim. Nah, dari hasil proyek yang kalian buat semua tadi, semuanya nggak ada yang salah. Betul semuanya. Kalian pintar sekali semuanya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari kelompok 1 tadi berbagi baju yang layak kepada anak yatim. Itu juga betul. Bisa membuat senang anak yatim. Dari kelompok 2 memberikan hadiah dengan ikhlas, ya. Itu juga sama. Bisa membuat anak yatim merasa bahagia kalau diberi hadiah. Terus dari kelompok 3 memberi santunan, ya. Itu biasanya dilakukan rutin setiap tahun ada di bulan Muharram. Nah, kita dianjurkan untuk menyantuni anak yatim. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang menyayangi anak yatim? Saya Pak, Oh iya, Faiz, Mas Faiz. hari ini kami belajar bahwa menyayangi anak yatim itu penting. Allah memerintahkan kita untuk peduli dan membantu mereka. Seperti yang diajarkan dalam surah Al-Ma'un, kita harus berbagi dan tidak boleh bersikap kasar atau tak acuh kepada mereka. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana cara kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Saya Pak, Coba Mbak Angel ya, silakan. kami bisa membantu mereka dengan berbagi rezeki, menghibur mereka saat sedih dan selalu bersikap ramah. Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat. Nah, anak-anak, dengan begitu kalian sudah mengikuti ajaran Islam untuk selalu peduli dan penuh kasih sayang kepada sesama. Nah, pada hari ini kita sudah belajar banyak. Ingatlah untuk selalu hidup peduli terhadap sesama, terutama kepada anak yatim. Terima kasih atas partisipasinya kalian. Terima kasih. Kita akan melanjutkan proyek ini seperti yang kalian buat di pertemuan berikutnya. Untuk itu, mari sebelum Pak Arifin akhiri, kita ice breaking sebentar agar semangat lagi dengan tepuk semangat. Tadi pagi kan sudah tepuk konsentrasi, sekarang udah siang agar lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah, Pak Arifin cukupkan pertemuan pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.